Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari tim Islamic Wealth Management. Di sini kami akan menyampaikan hasil analisis keuangan dan zakat dari kasus keluarga Pak Ahmad. Namun, sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu, kami beranggotakan dari Amelia Putri, Puri Agna, Tasyatul Aulia, dan juga Alifah Nafa. Oke, langsung saja mari kita mulai. Yang pertama, kita mulai dari klasifikasi aset dan kewajiban yang dimiliki oleh Pak Ahmad. Nah, aset Pak Ahmad terbagi menjadi dua, yaitu aset liquid dan tidak liquid. Nah, aset liquidnya meliputi investasi saham, deposito syariah, dan konvensional, serta saldo takaful dengan total 12 miliar. Sementara itu, aset tidak liquidnya seperti rumah di Sentul, tanah di Jonggol, pulau pribadi, dan 2 mobil mewah totalnya mencapai 31,7 miliar. Nah, jadi total aset yang dimiliki oleh Pak Ahmad dari aset liquid dan aset tidak liquid bertotalkan 43.700 miliar. Nah, kalau tadi kan aset. Kalau sekarang kita masuk ke kewajiban Pak Ahmad. Nah, di sini kewajiban Pak Ahmad adalah ada hutang jangka pendek seperti kartu kredit dan Prive senilai 175 juta serta kewajiban jangka panjang berupa cicilan pembiayaan tanah dan pulau sebesar 7,5 miliar. Nah, jadi total kewajiban keseluruhan yang harus ditunaikan oleh Pak Ahmad sebesar 7 miliar 675 juta, teman-teman. Wow. Karena tadi telah diketahui dari aset dan juga kewajiban, sekarang mari kita hitung dari net worth statement atau laporan kekayaan bersih keluarga Pak Ahmad. Dengan rumus, total aset dikurang total kewajiban, yaitu dengan hasil 36 miliar 25 juta ribu rupiah. Total net worth dari keluarga Pak Ahmad. Yang berarti secara finansial sangat kuat dan solvable sekali, teman-teman. Untuk poin berikutnya akan dilanjutkan oleh presenter kedua. Baik, yang berikutnya itu ada cash flow statement atau arus kas dari keluarga Pak Ahmad. Dalam sebulan, Pak Ahmad memperoleh pendapatan dari berbagai sumber, yaitu ada bisnis franchise, investasi saham non-syariah, gaji sebagai komisaris, dividen saham, dan imbal hasil dari 2 deposito, yaitu deposito syariah dan deposito konvensional. Jika dijumlahkan, total pemasukannya mencapai 354.167.000 rupiah. Di sisi pengeluaran, Pak Ahmad menghabiskan uang untuk biaya hidup keluarga, cicilan, takaful, tabungan anak, hingga donasi sosial dan juga zakat. Untuk biaya keluarga, Pak Ahmad menghabiskan uang dalam sebulan sebesar 86.708.333 rupiah. Untuk cicilan, Pak Ahmad menghabiskan uang sebesar 97.500.000 rupiah. Untuk perencanaan keuangan atau proteksi, dalam sebulan Pak Ahmad menghabiskan 90.416.667 rupiah. Jika ditotalkan semua pengeluarannya dalam sebulan yaitu sebesar 279.625.000 rupiah. Jadi, untuk net cash flow keluarga Pak Ahmad ini, pemasukan dikurangi pengeluarannya akan ada surplus sebesar 74.541.667 rupiah. Ini menunjukkan bahwa kondisi cash flow Pak Ahmad sangat sehat karena masih menyisakan dana yang cukup besar setelah semua kewajiban terpenuhi. Untuk perhitungan analisis selanjutnya akan dilanjutkan oleh presenter berikutnya. Selanjutnya, kita akan membahas rasio analisis. Dari sini, kita juga bisa melihat rasio keuangan keluarga Pak Ahmad. Pertama, saving rasionya mencapai 26,7%, jauh di atas batas idealnya, yaitu 10%. Kedua, debt to asset rasionya hanya 17,6%, menunjukkan leverage yang sangat rendah. Debt service rasionya pun masih sangat aman, yaitu ada di angka 27,5%. Yang menarik, liquidity rasionya menunjukkan bahwa aset liquid Pak Ahmad bisa menutup pengeluaran selama hampir 3,5 tahun. Wow, sangat kuat sekali bukan? Tapi yang perlu diperhatikan adalah
non-discretionary ratio yang mencapai 89,3%. Artinya, sebagian besar pengeluaran Pak Ahmad bersifat wajib. Kesimpulannya, kondisi keuangan Pak Ahmad sangat baik, tapi ruang fleksibilitas keuangannya perlu untuk dijaga. Penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh presenter selanjutnya. Nah, terakhir kita bahas zakat profesi dan saran investasi. Zakat profesi adalah zakat atas penghasilan rutin yang dibayarkan jika sudah mencapai nisab dengan batas minimal setara 85 gram emas dan dikeluarkan sebesar 2,5% dari penghasilan bersih atau kotor, tergantung dengan pendekatannya. Dengan asumsi harga emas 1,9 juta per gram, nisab zakat profesi adalah senilai 161,5 juta. Karena penghasilan Pak Ahmad mencapai 354 juta per bulan, maka beliau diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Zakatnya adalah 2,5% dari pendapatan bruto, yaitu sekitar 8,85 juta. Dan karena Pak Ahmad rutin mengeluarkan 10% dari pendapatan untuk sedekah, kewajiban zakatnya sudah terpenuhi bahkan melebihi. Namun, kami menyarankan agar aset-aset non-syariah seperti saham non-syariah dan deposito di bank konvensional segera dialihkan ke instrumen syariah, misalnya ke reksadana syariah, sukuk, atau deposito berbasis mudorobah. Tujuannya bukan cuma untuk keberkahan, tapi juga untuk memastikan bahwa seluruh keuangan keluarga Pak Ahmad sejalan dengan prinsip Islam. Baik teman-teman, sekian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.